adik-adik, ketemu lagi bersama kakak. Hari ini kita akan belajar tentang bahan pembentuk benda, khususnya benda yang terbuat dari kayu. Nah adik-adik, perhatikan, ini ada sebuah wacana atau bacaan. Tolong adik-adik simak apa yang kakak baca nanti, apa yang kakak terangkan. Nanti setelah kita membaca atau menyimak bacaan tersebut, nanti ada latihan. Latihan itu yang harus kalian jawab itu berhubungan dengan bacaan yang kakak terangkan. Benda yang terbuat dari kayu. Sebutkan bahan untuk membuat pensil. Ini wacananya. Kakak yakin kalian pasti tahu pensil. Pensil itu, ini dia, perhatikan gambar. Ini pensil, baik itu pensil yang kalian untuk menulis yang warna hitam ataupun pensil warna kayu itu. Pensil itu terbuat dari apa? Ternyata pensil itu terbuat dari kayu. Jadi di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Di antaranya adalah seperti meja. Ini meja yang kakak lingkar, ini meja. Kemudian yang terbuat dari kayu itu selain meja, kursi. Ini kursi. Jadi kursi terbuat dari kayu juga, ini kursi. Lemari. Lemari juga terbuat dari kayu. Selain lemari, ada juga yang terbuat dari kayu itu bahan-bahan atau benda-benda dari kerajinan. Misalnya seperti patung. Patung itu terbuat dari kayu. Selain patung, ada yang namanya figura. Mungkin adik-adik kurang paham apa itu figura. Figura itu sebenarnya sama artinya dengan bingkai foto. Jadi bingkai foto itu dia figura. Itu dia. Selain itu lagi apa aja contoh yang bahan-bahan terbuat dari kayu. Mungkin kalian pernah lihat itu yang namanya kalau lagi makan Indomie itu memakai supit. Supit itu juga terbuat dari kayu. Kemudian kadang-kadang ada juga sendal itu bahannya terbuat dari kayu. Sendal, kemudian selain sendal, bahan-bahan yang terbuat kayu itu maksudnya mampan. Mampan itu tempat duduk. Itu dia. Kemudian yang terbuat dari kayu, kalau di rumah-rumah perdesaan itu masih di daerah-daerah hutan yang pedesaan itu rata-rata bangunan rumahnya itu rata-rata terbuat dari kayu. Itu dia. Dan banyak sekali lagi yang terbuat dari kayu. Contoh lain misalnya selain supit, kadang-kadang sendok nasi juga ada yang bahannya terbuat dari kayu. Kemudian kalau kalian setelah makan itu biasa kan sering nasinya itu nempel di gigi. Kalian kan harus butuh untuk pengorek pencongkel nasi yang ada di gigi. Itu dia, pencongkel gigi itu juga bahannya terbuat dari kayu. Banyak sekali bahan-bahan yang terbuat dari kayu. Kayu ini adik-adik sebenarnya berasal dari pohon. Ingat, dari pohon. Untuk memperoleh kayu kita harus menebang pohon. Jadi menebang pohon, biasanya pohon yang dipakai ini bukan anak pohonnya, tapi pohon yang sudah besar, yang usia pohonnya sudah agak tua. Semakin tua pohon ini biasanya kayu itu semakin tahan, semakin awet. Kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda.
Jadi yang diambil batangnya itu yang diolah untuk dijadikan macam-macam tadi, seperti lemari, kursi. Nah itu dia. Nah, perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Jadi kayu itu ditebang, nah kemudian melalui prosesnya bermacam-macam proses. Nah baiklah, nanti kakak jelaskan prosesnya sekalian kita membaca wacana. Nah jadi yang pertama itu proses dalam kita membuat kayu yang bisa kita bikin lemari. Nah, ini dia. Yang pertama, batang pohon itu ditebang. Nah, setelah ditebang, batang pohon yang telah ditebang yang disebut dengan sebutan kayu gelondongan. Jadi kayu gelondongan atau log. Nah, kemudian gelondongan atau log ini kemudian dikirim ke pabrik atau pusat pengrajinan. Jadi pengiriman log menggunakan angkutan khusus seperti truk, melalui darat atau kapal melalui sungai. Jadi memang harus pengangkutannya harus transportasi yang besar-besar, karena rata-rata kayu ini berasal dari pohon yang sudah tua, yang pohonnya besar-besar. Nah setelah itu log ini atau gelondongan ini dipotong sesuai keperluan. Jadi dipotonglah panjang pendek ini sesuai apa yang akan dibentuk. Jadi untuk menghindari agar kayu itu tahan, tidak berjamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu diperlukan dikeringkan. Jadi kayu itu sebelum diolah dia harus dikeringkan. Nah, caranya mengeringnya bukan dibakar atau segala macam atau diasap atau bukan, tapi cara yang paling mujarab, yang paling bagus untuk kayu ini supaya dia kering yaitu dengan cara dijemur. Dijemurnya itu harus kena matahari, yang lebih banyak atau yang betul-betul cahayanya banyak. Nah kemudian kayu itu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu, ya 2 atau 4 minggu. Jadi kayu ini sebenarnya paling sedikit 2 minggu, paling banyak 4 minggu. Sebenarnya lebih tidak masalah, karena kayu biasanya semakin lama dijemur dia semakin kuat. Nah setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Nah kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Ingat, jadi kayu itu sebenarnya banyak keunggulan. Nah apa saja keunggulan kayu itu? Yang pertama yaitu dia mudah dibentuk, jadi gampang dibentuk. Jadi yang kedua, ada beberapa jenis kayu itu bisa tahan lama, mungkin bisa ratusan tahun atau puluhan tahun. Nah itu dia keunggulannya. Contohnya kayu jati itu, nah itu tahannya bisa puluhan tahun atau ratusan tahun. Nah itu keunggulannya. Nah sekarang apa kelemahan kayu ini? Nah kalau kelemahannya yaitu benda yang terbuat dari kayu ini dia tidak akan tahan api, jadi mudah terbakar. Walaupun kayunya seperti apa, apakah kayu jati yang tahannya ratusan tahun, namun kalau didekatkan dengan api atau ditaruh api dia tetap akan terbakar. Nah itu dia kelemahannya. Kayu itu pertama dia tidak tahan api, mudah terbakar. Kemudian yang kedua juga sebenarnya kelemahan kayu ini dia mudah dimakan rayap. Jadi ini mudah terserang rayap. Itu dia. Kemudian serangga-serangga lainnya, contoh serangga lain bisa semut, jadi rayap sama serangga ini mudah. Itu yang kelemahannya. Kemudian kelemahan yang selanjutnya itu kayu itu kadang-kadang kayu ini kalau dia sering kena air hujan, nah itu tidak bagus juga. Hujan panas dia akan lapuk. Itu juga kelemahannya. Jadi ada 3 kayu itu. Pertama, kalau kena api dia akan mudah terbakar. Kemudian dia
juga akan mudah terserang rayap dan serangga-serangga lainnya. Jadi sehingga kalau sudah ada rayap, ada serangga lain, ya dia mudah juga lapuk. Kemudian dia mudah juga lapuk apabila terkena air, sering-sering kena air. Itu dia. Setelah adik-adik tadi wacananya, sekarang kakak jelaskan langsung. Nah, di sini ada soal. Nah, soal ini, pertanyaan ini kita jawab sesuai dengan wacana yang kita baca. Ya, jadi kita jawab soal ini. Nah, kita harus tahu dulu bacaan ini seperti apa. Jadi berdasarkan, perhatikan dulu perintahnya soal ini. Berdasarkan wacana di atas, jawablah pertanyaan berikut. Nah, jadi pertanyaan berikut, oke, perhatikan nomor 1. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengeringkan kayu? Ini soal. Nah, itu kita jawab, ada jawabannya. Ini dia. Jadi jawabannya di sini. Jadi pertanyaannya, oke, kita lihat dulu pertanyaannya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengeringkan kayu? Nah, ini waktunya yang dijemur lamanya sekitar 2 minggu hingga sampai 4 minggu. Itu jawabannya. Jadi dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Nah, jadi jawabnya di sini 2 minggu hingga 4 minggu. Nah, itu dia. Kemudian kita lanjut lagi ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 2. Nah, di sini soalnya berbunyi gini. Apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu? Berarti keunggulannya, Nah, keunggulannya, jawabnya kita lihat di sini di wacana. Jadi keunggulan, kita lihat. Nah, ini dia. Jadi keunggulan kayu itu nih, keunggulan kayu adalah pertama, mudah dibentuk. Nah, kemudian beberapa kayu itu bisa bertahan lama, berarti puluhan bahkan ratusan tahun. Itu dia, mudah dibentuk. Kemudian yang selanjutnya tahannya itu bisa puluhan bahkan ratusan tahun. Jadi itu dia jawaban untuk soal nomor 2. Jadi nomor 2 kita jawab, apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu? Nah, yang pertama, mudah dibentuk. Kemudian tahan lama. Nah, itu dia untuk soal nomor 2. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Apa kelemahan benda yang terbuat dari kayu? Nah, ternyata kayu ini ada juga kelemahannya. Kita lihat dari wacana ini. Kelemahan, nah ini dia. Jadi kelemahan kayu itu adalah tidak tahan api, kemudian mudah terserang rayap dan serangga lainnya, gitu ya. Nah, jawaban untuk soal nomor 3. Apa kelemahan benda yang terbuat dari kayu? Tadi mudah terbakar. Nah, berarti mudah terbakar, kemudian mudah diserang rayap dan serangga. Nah, itu dia untuk soal nomor 3.
Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng,